Itu isinya adalah mayat si perempuan yang kenalan sama orang Malaysia. Hai, balik lagi sama aku, Sisri Tukang Jajan. Karena kita, para istri, pasti pada jajan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya. Lagi musim hujan banget nih di mana-mana. Anyway, aku kali ini mau cerita horor lagi. Jadi ada salah satu followers aku atau subscriber aku sempet DM, dia sempet ngobrol-ngobrol sedikit kita, terus dia cerita sama aku gini. Dia juga salah satu hotelier juga. Jadi gini teman-teman, ini kan aku backgroundnya pernah kerja di hotel ya. Jadi semua orang yang pernah kerja di hotel, mau apapun jabatannya, itu kita suka bahasain namanya hotelier gitu. Jadi pernah kerja di hotel gitu. Nah ini ada salah satu perempuan, aku nggak mau sebut namanya ya. Dia cerita gini, halo Kak Tutu, salam kenal. By the way, aku mau cerita nih, aku pernah kerja awal tahun 2000-an. Posisi aku waktu itu kerja sebagai DW room attendant. DW itu maksudnya daily worker ya. Jadi memang di hotel itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan atau ada beberapa jabatan yang emang dibayarnya harian gitu, daily worker atau part time gitu biasanya. Tapi ya kita sebutannya DW lah gitu. Nah, terus dia cerita waktu dia di posisi DW room attendant. Jadi DW room attendant itu dia bisa bersihin kamar atau bisa juga dia emang bersihin kayak pakaian, anduk. Kebetulan ada beberapa hotel yang emang mereka nyuci sendiri gitu untuk itu semua. Jadi dia tuh pernah disuruh bersihin salah satu kamar yang paling besar di hotel tempat dia kerja awal 2000-an itu. Dan dia cerita rasanya tuh gelap banget, pengap banget. Terus udah gitu sempat beberapa kali lihat dari ekor matanya tuh sekelebatan bayangan hitam gitu lewat-lewat gitu. Nah terus juga dia cerita katanya di hotel tempat dia kerja itu, di musolanya, kebetulan dia nih berhijab ya orangnya. Dia tuh di musola cerita katanya sering banget ada penampakan perempuan pakai gaun pengantin gitu, gaun pengantinnya tapi gaun pengantin daerah. Yang paling serem itu dia cerita sama aku, dia pernah kejebak di lift karyawan. Jadi ceritanya dia tuh dari, anggap lagi deh, dia dari lantai 1, dia mau ke lantai 10 ya, anggaplah kayak gitu. Dan waktu itu dia sempat kejebak di lantai tengah-tengah, mungkin sekitar di lantai 5 kali ya. Tiba-tiba mati lampu gitu dan merosot turun ke bawah dalam keadaan gelap. Dan dalam keadaan gelap itu dia ngerasa banget kalau ada cewek yang merhatiin dia, di mana posisinya saat itu dia sendiri. Sejak kejadian itu dia gak pernah lagi berani naik ke atas sendirian kalau nugas. Dia pasti selalu minta ditemenin sama temennya. Kalau di hotel tempat dia kerja jadi DW ini, kebetulan saat itu punya helipad. Aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jadi emang beberapa hotel nih teman-teman, terutama di Jakarta atau kota-kota besar, itu hotel yang bintang 5 ke atas, mereka tuh kebanyakan pasti punya helipad ya gitu. Karena ada beberapa tamu mungkin yang nggak selalu datang naik mobil, ada yang naik helikopter juga. Terus yang namanya dia jadi DW, daily worker, seingatku ya, untuk ini kan posisinya jatuhnya divisinya housekeeping. Itu atasan dia, supervisor, itu cerita. Jadi ada pernah kejadian di hotel ini gitu. Ceritanya gini, jadi hotel ini cukup besar dan ada beberapa hotel yang mungkin kalian tahu ngadain gini, hotel tuh kan punya function room ya. Function room tuh kayak ruang meeting, ballroom buat nikah dan segala macam lah. Nah, pada suatu hari itu ada salah satu ruangan yang emang dipakai buat exhibition. Exhibitionnya waktu itu kayak bazar fashion atau apalah gitu, dia cerita sama aku gitu. Nah, terus ada salah satu penjaga stand. Biasanya kalau bazar gitu kan pasti ada stand-stand yang dijagain orang dong, nggak mungkin ditinggal. Nah, biasanya entah itu dijagain ownernya atau ownernya bayar orang untuk ngejaga gitu ya. Nah gitu, ada satu pegawai perempuan jaga di salah satu stand. Namanya acara bazar ya, pasti banyak banget orang yang datang dan random. Dia kenalan lah sama salah satu pria di situ. Nah si pria ini orang Malaysia. Nah kebetulan pria ini nih
tinggal di hotel ini nih, lagi stay. Jadi dia tuh nggak sengaja ngeliat pameran ini, gara-gara dia tinggal di situ, dia turun gitu kan. Nah terus abis itu mereka kenalan beberapa kali lah. Si penjaga stand ini mungkin jalan atau deket lah sama si tamu itu gitu kan. Akhirnya abis pameran itu suatu hari, mungkin sekitar seminggu 2 minggu kali ya, kira-kira nih kata dia, seminggu 2 minggu setelah pameran itu selesai, biasanya yang namanya di hotel tuh sering banget emang security itu nggak cuma jaga di depan aja ya, kadang ada jaga di pintu belakang, kadang suka ngecek kayak tangga karyawan dan sebagainya atau tangga darurat gitu deh ya. Nah suatu hari dia ada security ini lagi cek tangga darurat, dilalahnya di salah satu tangga antara lantai 11 ke lantai 15, anggap ya ini bukan lantai yang sebenarnya. Dia nemulah bungkusan buntelan putih. Ini bukan buntelan kecil ya, ini buntelan gede. Kayak kalian misalkan punya bed cover digulung, nah kayak gitu lah buntelannya gitu. Dikira security kan sampah ya, terus dia buka tuh pelan-pelan. Nah dilalahnya ternyata itu isinya adalah mayat si perempuan yang kenalan sama orang Malaysia itu. Astagfirullahaladzim gitu. Terus akhirnya dengan kejadian itu gempar ya, manggil polisi lah buat segala macam olah TKP dan lain-lain gitu. Ternyata atasannya dia ini, supervisor, juga cerita kalau biasanya kan kalau di hotel nih ada beberapa yang check out kita ganti ya spraynya segala macam. Nah dia cerita kalau spraynya ada yang kurang satu di salah satu kamar. Nah ternyata spray yang kurang ini adalah spray dari si tamu yang orang Malaysia tadi, yang cowok tadi itu. Sayangnya si tamu orang Malaysia ini ternyata udah check out kan. Untungnya pihak kepolisian bisa ngejar nih gitu. Nah pas dikejar, diinterogasi segala macam, akhirnya dia ngaku lah kalau dia yang ngebunuh si penjaga stand itu. Karena ya mungkin mereka selama deket terus melakukan hal-hal suami istri lah ya gitu. Akhirnya dia hamil, minta tanggung jawab. Si pria Malaysia ini nggak mau untuk tanggung jawab karena ternyata si pria yang ngajak dia kenalan dan deket ini ternyata dia udah punya istri dan anak gitu di Malaysia sana gitu. Jadi kesian ya sebenarnya, kayak dia sebenarnya minta tanggung jawab tapi malah dibunuh gitu. Dan dia akhirnya mengakui lah kalau emang dia yang bunuh gitu. Gara-gara kejadian itu katanya nih sering banget si perempuan penjaga stand tadi tuh sering menampakkan diri lah gitu. Jadi dia tuh sering banget kayak di salah satu lantai nampakin diri, tapi posisinya tuh di kamar yang ternyata kamar itu kosong gitu, lagi nggak ada yang nyewa lah. Sampai pernah ada salah satu tamu dari luar, tamu ekspat orang Jepang kalau nggak salah. Nah si tamunya ini datang ke resepsionis. Jadi ceritanya dia nginep tuh di situ. Terus dia malamnya turun komplain gara-gara dia bilang kok ada cewek masuk ke kamar gitu. Dan ada beberapa tamu juga yang sering ketampakan diri sama dia, tiba-tiba check out. Jadi baru check in nih, malam ditampakin diri langsung buru-buru check out karena takut gitu. Dan itu sering banget terjadi saat itu gitu loh. Itu aja. Nah sebenarnya dia ada cerita lagi di hotel ini. Cuman sebelum aku cerita, aku mau makan dulu nih. Jadi aku punya makanan yang kebetulan dikirimin sama salah satu followers aku, dan emang dia teman aku juga sih. Oke. Ini aku keluarin ya. Dadah. Nih aku dikirimin makanan sama Rantang Ayam. Tuh kalau kalian lihat IG-nya namanya @rantang, aku aja ya, rantangnya Romeo Alpha Nano Tango Alpha Nano Golf .ayam Alpha Yankee Alpha Mama gitu. Terus dia ada nomor HP-nya juga di sini. Nah, dia juga ada Instagramnya ya. Dia juga ada di Shopee Food, di GoFood, sama di GrabFood. Jadi itu salah satu cerita yang dikirimin sama followers aku yang wow, aku gak nyangka
Tapi aku nggak jawab ya ini hotelnya sama apa enggak, udah gitu, nikmatin aja ceritanya. Nah kebetulan alhamdulillahnya nih, aku kan syutingnya malam nih seringnya biar dapet feelsnya. Aku dikirimin lah makanan sama rantang ayam. Kebetulan dia punya menu baru nih gitu. Rantang ayam ini dia ada di Instagram ya. Nama Instagramnya itu rantang ayam, aku eja ya. @rantang Romeo Alpha Nano Tango Alpha Nano Golf titik ayam Alpha Yankee Alpha Mama kayak gini. Gitu. Nah si rantang ayam ini dia ngirimin aku menu baru nih sebenarnya. Ini menu baru banget, tapi dia punya menu yang sebenarnya awal-awal dia bangun dan aku sering beli. Ini namanya ayam taliwang pedas. Nah di ayam taliwang pedas ini satu porsi ini nih harganya 19.000 ya. Jadi ayam, lalap, sama sambalnya ada 2 macam, belum sama nasi. Nah kebetulan dia sambalnya ada 2 tipe. Ini belum aku buka ya karena emang aku mau makan yang menu baru dulu. Nah sambalnya ini ada 2, yang satu sambal bawang yang warna oranye ini, satu ini lah namanya sambal embe itu bacanya, khas Bali. Dan 2 ini kebetulan sebelum aku ngetek ini aku udah nyoba dulu 1 potong dan sumpah sih enak banget. Dan kalian yang suka makan pedas harus banget coba, harus beli. Udah ada loh di GoFood, GrabFood, sama Shopee Food. Kalau mau order dalam jumlah banyak dia juga bisa loh, jadi tenang aja gitu. Kalau ada yang mau syukuran, mau apa, dia bisa. Nah ini aku buka menu barunya dulu ya. Kebetulan aku dikirim 2. Oke. Wah ini mantep banget sih. Tuh. Ini lumayan loh kalau buat kalian praktis aja gitu. Nah ini aku dapet namanya nasi marangi. 1 porsi ini harganya 20.000. Udah termasuk nasi, ada lalapnya nih, ada sambal mbe-nya khas Bali, sama ada ini beefnya yang dimasak ala marangi. Aku buka ya. Nah ini nih nasi marangginya ya. Tuh nih dapet kemangi, dapet sambal embe sama daging. Aku buka ya. Kebetulan karena aku suka banget pedas, jadi aku excited banget waktu dikirimin. Terus dengan harganya yang affordable banget, murah banget sih nih, 20.000 segini lumayan lah ya buat makan siang. Ini mantep banget sih. Bentar ya, kita keluarin dulu. Oh iya, aku tadi lupa juga bilang kalau yang ayam taliwang itu bisa pesen 1 ekor ya, atau setengah ekor gitu. Per ekor tuh harganya 70.000. Nah itu kalau pesen di GoFood, GrabFood belum termasuk ongkir ya. Nah ini aku kasih sambalnya. Wah enak banget sih ini, ya Allah. Sambalnya Indolita, ini pedesnya mantap banget ya Allah. Aku tuh baru denger juga ada sambal khas Bali nih. Buat teman-teman yang di Bali, sumpah ya sambal embe ini enak banget ternyata. Nih. Maaf ya kalau udah ini, karena aku udah nggak sabar mau makan sih, jujur aja nih. Tuh lihat. Wah enak banget ya. Oke. Nah, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, by the way, sambil aku makan sambil ngobrol receh aja ya. Jadi sebenarnya kalau mau kerja, kita tuh kadang ngalamin kayak paranormal activity itu nggak selalu di yang kerja di hotel doang ya, yang di kantoran juga bisa aja. Bismillah. Wah. Kalau kata surat Ar-Rahman nih, nikmat mana yang mau kau dustakan? Masya Allah ini enak banget sih. Oh iya, kalau beli ini pun udah dapat sendok ya, karena kan jatuhnya kayak mini box nasi marangi nih. Bumbu sapinya enak banget, sapinya juga empuk banget. Aroma kemanginya juga enak banget. Alhamdulillah, enak banget, nikmat banget. Kira-kira ini kan aku sebenarnya doyan jajan ya, doyan makan. Kalau aku cerita sambil makan gini, terganggu nggak sih? Boleh ya komen di bawah.
Ini apalagi kalau pesan buat rame-rame seru kayaknya deh. Kalau misalkan lagi di kantor bingung mau makan apa, pesen. Kalau kalian ada yang mungkin kurang suka daging sapi, lebih suka ayam, nah ayam Taiwannya aku rekomen banget. Apalagi kalau kalian penyuka makanan pedes. Aku sebenarnya nggak terlalu suka daun kemangi jujur, tapi ini bumbunya pakai kemangi sama sambalnya kayak pas aja gitu. Kalau ngiler dibeli ya, ada tuh namanya rantang ayam. By the way, aku tuh kalau makan punya satu kebiasaan. Jadi gini, misalkan aku suka banget lauknya, jadi pas makan pakai nasi, lauknya aku makan dikit-dikit. Kayak ini nih, maaf ya kalau aku makannya dikit-dikit gitu, karena aku pengen ngabisin sisa terakhirnya tuh, menikmati makanan enaknya tuh terakhir gitu. Kalian ada yang kayak gitu gak sih? Dulu tuh aku sering banget diledekin temen aku gara-gara aku gaya makan gitu. Jadi suka kayak, lu gak mau lauknya? Sini gue ambil gitu. Padahal saya tahu itu aku emang kebiasaan makannya kayak gitu, jadi suka dibecandain gitu. Dan kalau menurut aku ya, mau makan gaya kayak gitu atau suka lauknya banyak tuh sah-sah aja kok, nggak ada yang salah. Yang kurang baik adalah kalau kamu pesen makan banyak nggak dihabisin, mubazir, itu yang sayang menurut aku. Jadi kalau beli atau pesan makan, beli dan pesan las cukupnya ya. Save the best for the last. Alhamdulillah enak banget. Sumpah ini nasi makan gini enak banget. Potongan dagingnya enak, empuk. Ya, silakan. Saking enaknya aku sampai setelah makan gak minum sama sekali loh. Kasih rantang ayam. Kenyang banget. Anyway, si kakak yang cerita ke aku waktu dia kerja di Dewa itu, dia kan sempat pindah-pindah hotel nih. Jadi nggak cuma kerja di hotel itu aja. Sebenarnya dia punya satu cerita lagi. Tapi aku ntar cerita minggu depan ya. Oh iya, buat teman-teman yang punya cerita horor, nggak berani untuk cerita sendiri, mau ceritain ke aku boleh. Bisa DM aku di IG di @mistutu MISSTUTUK, atau mau email aku juga boleh. Dan kalau kalian emang mau identitas, tempat, detail disamarin, itu aku bisa banget, jadi nggak usah khawatir gitu. Pokoknya identitas kalian aman. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya kalau aku share video baru. Plus kalau aku udah 10.000 subscriber, aku bakal nempatin janji aku untuk ngajak mama cerita pengalaman mama yang diteror pocong hampir selama 40 hari. Ini ceritanya epic banget, jadi tolong dibantuin ya. Makasih. Karena kita para istri pasti pada jajan. Ciao.